Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu ada Pak Kiai DJ Abdul Razak yang di dunia perwakafan beliau sudah sangat terkenal sekali ya, guru kita. Beliau juga ketua di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, sekaligus beliau juga dosen di Fakultas Syariah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yai? Alhamdulillah. Tadi langsung dari Jombang? Ya, saya dari rumah tadi. Karena kebetulan kalau Senin itu mesti dari rumah. Kecuali Selasa, Rabu, Kamis saya sudah di Surabaya. Masya Allah, bagus sekali. Ya. Ini di jadwal kepadatan beliau. Kita ucapkan juga terima kasih Pak Yai sudah berkenan. Ini podcast pertama dan perdana sama Pak Yai JJ ini. Alhamdulillah. Ini ya, jadi mengembangkan literasi dengan pola lain. Insya Allah. Mohon doanya juga Pak Yai, semoga nanti berkembang bisa podcast ke Badan Wakaf Indonesia atau ke UIN Sunan Ampel. Ya, sing enak di sana sekali-sekali. Oh iya, boleh nanti sampai nunggu. Iya, di UIN. Bila perlu nanti tak pinjam ruang rapat direktorat itu. Wah, biar kelihatan gaung UIN-nya juga. Ya. Ya. Pak Yai, ini lebih ngobrol kepada pengalaman Pak Yai di bidang wakaf. Sebenarnya awal pertama kali dulu Pak Yai JJ berkecimpung di Badan Wakaf Indonesia itu awalnya seperti apa sih Pak Yai? Ya, sebetulnya saya kan semenjak di Gedangan. Saya tuh tahun 80 sampai tahun 85 itu ngaji di Kiai Abdul Rauf Harun di Ketajen Gedangan, dekat dari sini. Sini dulu masih sawah ini, kebun tebu ini, sawah pertebuan semua ini. Dari jalan sampai ke timur itu pertebuan. Gak seperti sekarang jadi perumahan, jadi pasar. Nah, semenjak saya di Ketajen itu sudah aktif di remaja masjid. Ngurusi masjid. Tahun berapa? 80. Masya Allah, saya belum lahir. Belum ya. Ada 80. Jadi ngurusi masjid, kemudian pengajian remaja masjid seluruh Gedangan. Sudah nikah itu Pak? Belum, saya baru aliyah. Masih saya nikah tahun 90. Saya juga baru lulusan aliyah. Mono ke Jawa Timur. Asli saya memang Jawa Barat. Ke Jawa Timur, jadi saya ini petualangan. Sampai sekarang gak bicara di rumah. Petualangan. Tapi keluarga ngapunten saya potong di Jawa Barat semua. Ke sini tuh memang niat mondok ke Jawa Timur. Ya, karena sebelumnya memang keluarga saya ini yang mondok tuh banyak ke Jawa Timur. Nah, ini saya mondoknya di Kiai sendirian, Kiai khusus, karena asli Jawa Barat juga Kiai yang setempat itu. Aslinya Cirebon. SMP nih Bu. Ya, saya lulus SMP terus ke sini. Jadi aliyah di Sidoarjo, aliyah negeri. Itu. Nah, semenjak itu saya sudah aktif ngurus masjid, dan otomatis masjid itu kan hubungannya dengan aset umat. Nah, jadi terus berkelanjutan sampai 97 saya kuliah di UIN, itu 84, lulus 89. Nah, semenjak 87 saya juga sudah ngurusi juga di Kebonsari, Masjid Kebonsari. Jadi saya memang udah lama gitu loh berkecimpung di aset-aset yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Itu. Ya, sampai sekarang. Sejak bisa dikatakan sejak lulusan aliyah, iya. Aliyah itu udah sampai di UIN, segalanya itu saya masih waktu mahasiswa juga kayak gitu. Itunya itu. Sejarah perjalanan. Luar biasa. Berarti kalau masih sering Pak Yai ke pesantren atau ke tempat yang masjid dulu pernah disinggahi Pak Yai itu silaturahmi? Sering, bahkan saya itu lama juga khutbah di Masjid Al-Hidayah Gedangan. Iya, masjid besar. Iya, cuma karena macet, kemudian rumah saya jauh, Jombang, dulu belum ada tol. Akhirnya saya minta berhenti aja daripada biar tidak tergesa-gesa, yang kedua biar tidak ini juga kan khawatir terlambat bagaimana. Jadi akhirnya saya berhenti. Udah lama saya sebetulnya di Masjid Hidayah kemudian. Jadi artinya wilayah sini itu sudah akrab karena saya tahun 80. Jalan ini aja masih baru satu jalur. Sebelahnya sungai. Ya, belum macet apalagi. Listrik aja di tempat saya belum ada itu di Ketajen itu. Baru ada tahun 83. Alhamdulillah. Kemudian langsung melanjutkan ke di UIN, di YAIN, dulu masih YAIN, ya sampai sekarang.
begitu lulus saya kan sudah ditarik di situ sebagai dosen. Jadi lulus 89, 90 saya sudah jadi dosen di situ. Nah, jadi wisuda Oktober 90 saya sudah ngajar. Oh, Masya Allah. Langsung, ya nggak berhenti sama sekali. Jadi. Tapi dulu memang Pak Yai sempat ketika remaja itu cita-cita menjadi dosen gitu. Nggak juga. Cita-cita saya kalau lulus kuliah itu kembali ke desa Angon Wedhus. Masya Allah. Ya enak lah ya. Enak Angon Wedhus pada ngopeni orang itu. Tapi nasib orang itu kan yang menentukan, yang maha kuasa. Jadi ya. Sama juga dengan punya istri. Saya dulu itu tidak punya rencana punya istri Jawa Timur, tapi akhirnya punya istri Jawa Timur juga. Ya. Jadi karena pikiran saya jauh. Ya, tapi karena nasib Gusti Allah kan menentukan nasib orang. Ya. Punya kuasa segalanya. Luar biasa ya, sobat wakaf ya. Jadi berkecimpung itu mengenal wakaf dan lain sebagainya itu sejak dari Sanawiyah, kemudian mondok, aliyah, kemudian sampai menjadi dosen. Nah, kalau kita start dari pada saat menjadi dosen itu Pak Yai, aktivitas yang berkaitan tentang wakaf itu seperti apa? Saya pernah meneliti beberapa kali, penelitian saya juga tentang wakaf. Jadi tentang zakat pernah saya meneliti zakat di Malang Selatan itu. Tentang wakaf saya pernah meneliti di Kediri. Jadi memang saya dulu semenjak jadi dosen itu ketertarikan untuk berkecimpung di dalam masalah wakaf itu sudah katanya juga. Saya meneliti sudah 3 titik ini. 3 judulnya saya punya 3 topik yang khusus meneliti tentang masalah wakaf. Jadi ada masalah pendayagunaan wakaf, kemudian ada masalah sertifikasi aset wakaf, kemudian ada pengembangan wakaf produktif. Itu saya sudah meneliti, memang saya punya penelitian. Dan penelitian itu dulu didanai oleh WIN, oleh YIN. Jadi bukan meneliti dana sendiri. Jadi sebagai dosen kan ada kesempatan untuk bisa mengajukan proposal penelitian yang didanai oleh dana hibah. Kenapa Pak Yai tertarik sama wakaf itu dari mulai sejak remaja? Ya saya punya pikiran begini, umat Islam itu jayanya karena punya aset wakaf. Jadi kan saya meneliti pesantren-pesantren, lembaga pendidikan, masjid-masjid kan banyak berdiri di tanah wakaf. Di samping secara literer historis itu kan wakaf itu luar biasa di zaman-zaman kejayaan umat Islam. Secara politik, zaman Al-Khulafaur Rasyidin, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmanin itu kan banyak aset, bahkan sampai sekarang aset-aset wakaf dari zaman sahabat masih tetap dilawan dan berkembang. Wakaf Syekh Abdul Qadir Jailani di Mesir, wakafnya dinasti Fatimiyah yang bisa mendirikan Al-Azhar itu zaman dinasti Fatimiyah ini sampai sekarang masih. Termasuk Gondor di Indonesia banyak, hampir semua pesantren di Indonesia juga kan bisa berkembang berdiri yang di atas. Jadi melihat implikasi manfaat dari aset wakaf itu akhirnya kita peduli. Terus yang kedua saya merasakan bahwa wakaf ini kalau dikelola secara profesional, makanya ketika saya meneliti masalah wakaf produktif dulu, ini bisa dijadikan modal. Jadi umat Islam ini sebetulnya oleh Gusti Allah itu sudah diberi modal umat dengan aset wakaf itu. Nah, jadi kalau aset wakaf itu dikelola secara profesional, maka kita bisa membuka lapangan kerja sebetulnya. Ya, jadi banyak ya? Banyak itunya itu sisi-sisi positif yang akan kita dapatkan dari aset wakaf itu, dari pengembangan masalah perwakafan ini. Nah, itu yang yang diakui atau tidak. Jadi umat Islam itu sehingga dengan wakaf itu kita punya keberdayaan, punya kemartabatan, punya keterhormatan, sehingga tidak jadi pengemis. Nah, itu. Jadi liku-liku ketika saya pengalaman ngurusi aset lembaga yang menyebarkan proposal sama sarkiler dulu ini sarkiler itu atau memobilisasi lewat lewat semacam infak abadi atau donatur tetap itu menurut saya ini perlu dievaluasi gitu loh.
Masa orang mau selamat di akhirat kita harus ya kalau orang mau nyumbang mau dia orangnya datang saya katakan. Nah dengan aset wakaf ini kita kembangkan menjadi modal ekonomi sehingga ada sustainability profitnya itu ada karena wakaf kan tidak boleh rugi ya, itu dari situ saya jadi ini katakanlah itu sebagai inspirasi. Kalau perkembangan wakaf sejak zaman dahulu kan luar biasa Pak Yai. Kalau pada saat-saat tahun seperti itu Pak Yai terutama di Indonesia dibandingkan dengan saat ini wakaf itu semakin maju itu semakin maju. Iya sebetulnya dengan adanya perlindungan regulasi di negara kita itu wakaf semakin bagus kan sebetulnya. Setelah ada regulasi dulu kan wakaf tidak diatur oleh undang-undang karena yang diatur itu pun hanya wakaf tanah milik dengan PP 28 tahun 1977 itu sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu. Nah, baru setelah 2004 ini kan wakaf menjadi sebuah sebuah regulasi formal di negara kita sehingga masalah perwakafan itu ada pijakan regulasinya yang jelas. Tidak ini lagi, tidak diributkan oleh madhab siapa, pendapatnya apa, madhabnya siapa. Tapi kita sudah punya regulasi yang fokus untuk ngurusi masalah wakaf di negara kita. Dan ini sebuah kemajuan. Sehingga alhamdulillah dengan adanya undang-undang itu kan akhirnya ada penertiban, baik penertiban kelembagaan, pengelolaan dan penanggung jawab aset wakaf maupun literasi kepada umat bagaimana wakaf itu supaya lebih produktif, lebih bermanfaat. Gitu. Tapi pada tahun-tahun itu mungkin lebih banyak ke tanahnya. Iya, tahun awal-awal memang orang pemahaman wakaf itu berbasis tanah yang penggunaannya terbatas untuk masjid, untuk madrasah, untuk kuburan. Yang banyak kan dulu hanya itu. Nah sekarang ternyata tidak. Wakaf itu apapun untuk kemaslahatan umat dan kemajuan umat bisa diawali dengan wakaf. Di samping wakaf itu juga kan bagi wakif itu sebagai investor akhirat, investasi akhirat, kemudian tabungan akhirat, sehingga masuk kubur itu gak menjadi gelandangan. Itu. Jadi artinya multi manfaat dari wakaf itu baik untuk wakifnya maupun kemajuan masa depan umat Islam itu bisa dijadikan pijakan utama. Iya, Pak Yai, kita kan banyak yang melihat itu dari generasi-generasi muda dan milenial saat ini ya. Iya. Di podcastnya Gerakan Wakaf Indonesia atau Daily Podcast. Kalau berkaca dengan Pak Yai di masa muda-muda dulu kan sangat tertarik ya di bidang wakaf. Kalau di bidang saat itu mungkin kalau informasi seputar wakaf mungkin bisa jadi masih sangat belum sebanyak sekarang kan Pak? Iya, dulu itu hampir kemudian sebagainya. Artinya fasilitas literasi itu terbatas. Iya. Bahkan orang bercerita atau berdakwah katakanlah atau mengajar tentang wakaf itu kan sebatas ketika orang itu menjelaskan bagaimana umat Islam yang meninggal dunia supaya punya kiriman abadi, punya kiriman abadi kan itu ketika dia sudah masuk kubur. Itu aja dulu itu. Apalagi dulu itu kan kita alat komunikasi kan terbatas. Nah, yang menjadi persoalan Pak Yai, ini kenapa sih generasi-generasi muda saat ini itu entah masih mencari tahu wakaf, entah belum tahu, atau pengetahuan tentang wakaf itu masih dibilang minim begitu Pak? Ya, kita ini punya tugas untuk meliterasi secara masif. Ya toh? Masif, kemudian berkelanjutan, kemudian atau berkesinambungan, termasuk yang lebih penting lagi generasi muda itu di samping pemahaman tentang keilmuan atau karena wakaf itu kan bagian dari ajaran agama, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, ajaran agama bagi umat Islam sebagai ajaran, bahasanya lebih kerennya sebagai doktrin kan itu. Tetapi kan gak pantas Islam karena Islam tidak kenal doktrin, tapi ajaran yang memang ajaran ini betul-betul mempunyai investasi luar biasa baik untuk pribadi-pribadi sebagai orang yang peduli atau terkena wakaf maupun untuk menjamin kemajuan umat.
Termasuk UIN itu tanah awalnya dulu dari wakaf, jangan dikira. Kita punya IAIN dulu itu asetnya awalnya dari wakaf tokoh-tokoh Jawa Timur juga untuk bisa berdiri agar Jawa Timur punya perguruan tinggi agama yang diakui oleh negara. Dulu kan bagian dari Jogja itu. IAIN Sunan Ampel itu dulunya itu hanya Fakultas Syariah, bagian cabang dari PTKIN PTAIN Yogyakarta yang akhirnya menjadi perguruan tinggi mandiri. Awalnya dari tanah. Iya, nah kemudian bisa mendirikan perguruan tinggi, bisa punya kampus, ya ini dari wakafnya tokoh-tokoh Jawa Timur. Gitu. Ini yang jarang diketahui Pak ya. Lah harus diketahui mestinya. Gitu. Jadi walaupun sekarang jadi negeri dan dikuasai menjadi aset negara, ya awalnya memang dari perjuangan para ulama Jawa Timur yang terkait dengan upaya supaya Jawa Timur punya perguruan tinggi agama yang negeri gitu loh. Luar biasa sekali ya bagi para sobat wakaf. Jadi supaya tahu gitu loh, banyak hal yang sehingga akhirnya kan keterjaminan umat Islam Jawa Timur itu kan punya sekarang berubah jadi UIN kan. Ya. Dulu hanya Fakultas Syariah, kemudian berubah jadi IAIN menjadi UIN. Nah, luar biasa. Fakultas Tarbiyahnya di Malang, jadi ada dua. Jadi Fakultas Syariah di Surabaya, Fakultas Tarbiyah di Malang. Yang sekarang jadi UIN Maliki itu. Dan sampai saya wisuda terakhir itu 89 itu hampir 13 cabang IAIN Sunan Ampel. Terakhir wisudanya zaman saya. Jadi lu kan punya 13 tuh, Agung, Kediri, Ponorogo, Malang, kemudian Jember, Pamekasan, sampai Kalimantan, sampai Lombok itu dulu cabang UIN Sunan Ampel semua. Masya Allah, itu aja unsur wakaf. Lah, jadi semuanya itu kita melihat bahwa dengan adanya wakaf itu keterjaminan masa depan umat Islam itu betul-betul ini sebetulnya katakanlah garansi generasi itu ada. Ya, termasuk pesantren-pesantren dengan regenerasi pengasuh itu kan berkelanjut, sustainability-nya kan ada. Dulu mbahnya dapat wakaf, kemudian sekarang anaknya, cucunya terus kan. Nah ini kan, oleh karena itu generasi penerus yang punya katakanlah yang awalnya ini merawat aset wakaf, selama kita menjalankannya secara profesional, insya Allah tidak akan melarat gitu loh, tidak akan ketelantar. Bahkan ada yang luar biasa sekali Pak, kalau nggak salah ini Pak ya, mungkin bisa membenarkan ya, di kalangan Aceh sana itu Pak ya, ketika naik haji itu dapat. Iya, sekarang barusan saya betul, saya tahun 2016 itu saya kebetulan oleh Gerdi rekreasi lah bareng Bapak Haji tahun 2016. Dan saya kebetulan satu maktab itu, satu tempat tinggal ada jemaah Aceh. Dia bercerita kalau setiap tahun jemaah Aceh kan sekarang juga kan dipiralkan itu. Ada viralnya sekarang ini untuk jemaah sekarang bahwa masyarakat Aceh memang dapat tambahan sangu dari Arab Saudi gara-gara aset-aset tokoh-tokoh Aceh yang dilola di Mekah sana kan. Ya. Jadi karena apa? Karena wakaf ini abadi. Artinya aset wakaf itu gak boleh hilang, gak boleh terlantar, gak boleh tidak produktif, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang karena penyebabnya adalah penyebab alam atau penyebab karena adanya proyek strategi nasional, itu lain lagi ada. Tapi tidak boleh hilang, yang ada itu adalah ganti. Gitu. Penggantian aset wakaf atau dengan ruslah itu yang menjadikan wakaf ini sebetulnya jadi modal abadi itu di situ. Sangat bermanfaat. Iya, luas. Ya sekarang dengan adanya masjid lah. Sekarang kita bisa bisa membantu ekonomi juga kan. Ketika masjid diurus, mesti harus punya tenaga kerja. Ketika masjid direhab, masjid dibangun, ya toh? Semuanya kan menggunakan tenaga kerja, bukan sulapan semua. Nah, jadi dengan aset wakaf itu sebenarnya banyak tertolong juga gitu bisa. Tapi yang ada di sebagian masyarakat itu Pak Yai, terutama di kalangan muda itu sebenarnya wakaf itu harus berapa sih Pak Yai? Apakah cukup sedikit atau harus banyak? Nah sekarang dengan adanya perlindungan dengan undang-undangan atau regulasi prawakaf negara kita, wakaf ini sebetulnya ya tidak terlalu repot.
Ya tidak nunggu kaya, perlu nunggu kaya dulu. 1.000 rupiah pun boleh, 100 rupiah pun boleh. Nah, cuma, nah itu menjadi repot nadirnya. Nah kalau 1.000, nah itu. Artinya aset wakaf itu kan pertama, walaupun 100 rupiah atau 1 rupiah pun, itu kan nggak boleh hilang. Baru kita gunakan untuk kemanfaatan, istilahnya itu mauquf alaih atau penerima manfaat dari wakaf. Itu setelah wakaf itu ada nilai produktivitasnya, ada ininya, ada profitnya. Bukan pokoknya wakaf itu yang digunakan untuk mauquf alaih itu, tetapi untung dari pendaya untungan aset wakaf. Jadi kalau ada daya manfaatnya, ada daya untungnya, baru daya untungnya ini, keuntungannya itu yang kita manfaatkan. Itu makanya wakaf ini wajib produktif. Nah, nilai nominasinya berapapun bisa menjadi aset wakaf. Dan kita berwakaf tidak harus nunggu kaya dulu, tidak harus nunggu. Bahkan saya berharap ya pikiran tentang bagaimana aset umat itu, SOP pengelolaannya yang bagus itu kalau menggunakan pendekatan wakaf. Apapun itu loh, di luar zakat lah ya. Kalau zakat kan sudah jelas. Ya, tapi kalau infak, sodako, jadi apa namanya, dana-dana karitatif lain atau dana-dana yang bersifat sosial itu, kalau harapan saya itu manajemen pengelolaannya diniatkan dan diproses seperti apa kita mengelola aset wakaf. Akan produktif tapi berat untuk. Nah, yang berat itu kan penanggung jawabnya lah ya. Makanya ada dalam istilahnya nadir. Jadi contohnya ya, kalau kita punya dana infak umumnya, itu kemudian kalau dilola wakaf, itu kan infak ini kan jadi modal dulu, baru manfaatnya setelah. Jadi dari sini sebetulnya melahirkan apa namanya, kalau saya melahirkan satu, dengan adanya aset-aset umat, kalau diposisikan seperti ngelola aset wakaf, ini akan menjadi modal utama yang cukup potensial. Sebab sebetulnya rakyat kita, terutama umat Islam, itu kan mau tidak mau kan gemar dan menjadi dermawan itu. Apalagi dalam penelitian beberapa teman katanya yang melansir bahwa negara kita ini masyarakat muslimnya termasuk dermawan. Terus yang kedua, setelah terkumpul itu kan kalau disetarakan manajemennya seperti pengelola wakaf kan nggak boleh hilang pokoknya itu. Jadi nggak boleh bangkrut, file itu nggak boleh. Nah, konsekuensinya berarti kita akan melahirkan orang-orang yang punya kemampuan bisnis yang baik, entrepreneurship yang baik, punya kemampuan manajerial yang baik. Sehingga butuh pelatihan-pelatihan kan, akhirnya berkembanglah namanya ilmu manajemen, berkembanglah ilmu bisnis kan itu. Betul. Jadi untuk menjadi nadir itu nggak ngawur. Nggak ngawur, nggak asal atau nggak bangga seolah-olah mendapat warisan atau nerima durian ceblok, enggak gitu. Nah yang ketiga, sehingga dengan adanya aset, adanya SDM yang yang mumpuni, yang berprofesional, maka berkembanglah namanya unit-unit usaha. Sehingga umat Islam itu jaya. Nggak utang, Pak ya? Nggak utang, iya. Nah sehingga simbiosisnya ketika ada yang jaya, ada yang kan berimplikasi juga kepada bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mendanai pendidikan, mendanai riset, kan itu dan segalanya. Kan ke sana ada multi efek playernya itu. Efeknya itu kan, multi efeknya itu akan banyak gitu loh. Tetapi ini membutuhkan figur-figur yang betul-betul passionnya itu untuk khidmat kepada perjuangan. Tapi nggak harus, sebenarnya kalau orang tertarik dengan wakaf Pak Yai, nggak harus dia dari pesantren. Nggak harus, iya kan. Ya karena ilmu wakaf itu nggak ruwet sebetulnya. Nggak ruwet ilmu wakaf. Karena kan kalau para orang ini melihat Pak Yai kan sudah dari SMP, SMA, kemudian belajar, kemudian Masya Allah luar biasa. Iya kan, yang penting harus ada yang ahlinya, kemudian ada yang jadi ada trainer kan itu kan, ada training dan ada yang dilatih itu, yaitu yang penting trainernya itu harus ngerti bener gitu loh. Ya.
Ya, demikianlah para Sobat Wakaf ya, podcast hari ini kesempatan yang luar biasa bisa menimba ilmu dari Pak Kiai Haji J. Abdul Razak ya, J. Abdul Razak. Beliau adalah ketua dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua agar bisa terus menebarkan wakaf kemanapun saja berada. Saya Deni Rahmati dan sekian, nantikan pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.